Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga bisa kembali ngaji. Ya, ini khataman kitab Sirrul Asror. Kalau Bapak Ibu sudah khatam Sirrul Asror di bidang tasawuf, sama dengan sudah lulus strata 1 kalau di perguruan tinggi. Nah, nanti kalau ditanya malaikat, muridmu kok gak pinter tenan, lumbien waktu tak ulang pinter. Ya saya jawabnya gitu, saya pernah jadi dosen, ya tak jawab ngono. IPK-nya apik saya kok. Lah, kan guru itu kan harus pinter ngeles, karena suka ngelesi kan kalau Sabtu sama Minggu. Guru SD itu kan suka ngelesi, makanya kalau jawab harus pinter ngeles. Malaikat itu ya harus dilesi juga. Oke, pada malam hari ini kita khataman kitab Sirrul Asror. Nah, kemarin khataman itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ada doa yang sangat mustajabah, namanya doa Syaifi. Sudah punya semua kan? Sudah punya. Ada yang nggak punya? Oke, bawa nggak bawa? Segini ki. Ya ini nanti kalau tanya malaikat waktu ngaji pinter ya, mlebu alam kubur gak iso takoi man robuka. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan satu doa. Doa ini kalau Bapak Ibu amalkan, kalau ketemu Dajjal insya Allah bisa untuk mengalahkan Dajjal. Cuman Dajjal hari ini wujudnya HP, angel ya. Arek cili-cili itu lah digetaki ora ngerti ya, sampai sing sekolah aliyah ora ngerti, SMA gak ngerti karena kakean nyekel Dajjal. Jadi ini ada doa yang sangat mustajabah kalau Bapak Ibu sudah mengaji khatam kitab Sirrul Asror. Inilah doa yang boleh Bapak Ibu amalkan. Inilah doa Syaifi. Ini Hizib Syaifi, orang terkenal Hizib Syaifi ya. Kalau mau ngamalkan itu yang di belakang ya. Ini tulisan guru saya, bukan tulisan saya ini ya. Bukan. Ini dari sana saya copy, saya nggak nulis lagi, okay. Saya copy. Jadi kalau mau ngamalkan ini, Bapak Ibu ingin punya karomah yang luar biasa, okay, siam 21 hari. Nah, 21 hari. Saya jamin kalau orang sekarang mesti ngenyang ya. Saya dulu puasa 21 hari, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Saya cerita saya, bukan jenengan dah. Jenengan monggo kalau mau ngamalkan tidur atau apa, monggo. Ini pokoknya puasa 21 hari. Selama puasa ba'da nisful lail dibaca 3 kali hizib ini. Nah, sebelumnya hadiah Fatihah pada Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yaitu di halaman terakhir sudah ada. Sayyidina Umar Al-Faruq, kemudian kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, kemudian kepada Mbah ya Mustafa Al-Munawar Surabaya,
kepada mujiz wajami masyayikhihi ila muntaha. Mujiz itu orang yang mengijazahi. Kalau jenengan dapat dari saya ya kirimnya ke saya ya, wajami masyayikhi ila muntaha. Terus baca sholawat al-fatih ya 21 kali fatih, itu baca sholawat al-fatih, dan istighfar 7 kali ya. Selama siam harus daimul wudu, gak boleh putus wudu, ngentut wudu lagi ya. Jadi harus melanggengkan wudu, daimul wudu. Dan wiridnya tiap waktu. Jadi gini, kalau Bapak Ibu wiridnya kok jam 12 malam, ya selama 21 hari itu ya jam 12 terus, jangan pindah pagi. Oke, gak boleh pindah-pindah. Jadi kalau ingin dapat karomah seperti karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya waktunya kalau wirid malam jam 12, jam 11 ya sudah, itu istiqomah sampai 21 hari ya. Akhir siam pati geni dan syukuran motong ayam jantan dijadikan ingkung. Loh, bukan saya, jadi ini memang dari sananya begitu. Doa ini dulu yang mendapatkan doa ini dari Kanjeng Nabi itu adalah Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali turun temurun sampai kepada saya, terus saya ijazahkan pada Bapak Ibu karena Bapak Ibu ngaji kitab Sirrul Asror. Yang kemarin absennya lama ya nggak saya ijazahi. Nanti apa itu kalau SD ngulang lagi apa? Remedi dulu lewat YouTube ya. Terus sodakoh emas 5 kilogram. Mental miskin. Saya dulu ditanya sama guru saya, kamu mau sedekah emas apa enggak? Insya Allah saya siap Yai. Delalah karena saya bilang siap. Beberapa bulan kemudian itu saya dapat emas batangan 10 gram ada 2. Terus saya bawa, Yai ini mau diterima semua, monggo dikembalikan separuh ya, monggo. Ternyata diambil 5 gram. Terus tukumu mas nang gajah pisan. Oke, kalau itu saya tidak mengharuskan. Ternyata saya sowan ke Abuya Dimyati Banten itu ya begitu dawuhnya beliau. Beliau itu setiap malam Jumat begini kan sowan ada di makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Awalnya saya begini, siapa orang itu ya? Oh ternyata itu beliau orang hebat di masa Orde Baru. Terus saya mau mentasihkan doa itu, ternyata iya betul. Kesana malah tidak 5 gram, 25 gram. Saya bilang begini dalam hati, ini ujian buat saya ini. Kalau jenengan kan bukan ujian, musibah itu. Saya datang ke guru saya nah ternyata terus saya ke muridnya Abuya Dimyati. Saya malah bawa doa itu dibilang gini, kalau kamu punya 50 gram ya saya ijazahkan. Terus teman saya bilang, masa sih doa begini kok materialis banget? Saya bilang enggak, sudah saya besok cari 50 gram. Setelah saya bawa 50 gram, ternyata setelah didoain terus dimasukkan ke saku saya lagi itu emasnya. Berarti kan saya dianggap serius. Orang ngaji gak, terus apalagi dikasih cobaan 50 gram terus mutung cari KIP. Ya mentalnya harus mental Nabi, itu bukan orang miskin. Nabi diperintahkan apapun tetap dijalani. Ya, nanti jenengan mesti mikir, kalau dikene Gusit paling diterima, oleh Buya Dimyati gak diterima. Belum sudah suudon, makanya ilmunya nggak bisa masuk. Ya, jadi ini adalah doa Syaifi. Ya. Kalau Bapak Ibu mau mengamalkan silahkan. Ya.
Kalau semua sanad yang dari saya memang tidak lepas dari menyembelih ayam. Ada yang mau talqin dzikir nggak nyembelih ayam, mencret aja dari sini sampai sekarang. Terus tadi saya suwuk perutnya dulu. Kasihan jauh-jauh dari Sumatera mencret karena mau talqin. Saya bilang talqin itu tempatnya di ruhani bukan di otak. Ya, kalau ruhani nggak kuat, raga ini juga nggak kuat. Ya. Ini doa ya saya jelaskan sekilas untuk khataman. Kalau Bapak Ibu mau mengamalkan ya silahkan kesini lagi, nanti saya jelaskan detailnya. Sudah punya ini semua kan? Oke, sudah. Ada yang belum? Sudah semua. Mas Yunus dibagi ini, Mas Yunus satu-satu. Jul, ini Jul dibagi satu-satu. Yang buku merah ini sudah dibaca di rumah atau masih mau baca sekarang? Makanya kalau ikut TKA jelas nggak lulus loh, nggak sinau blas. Kasih bapak-bapak. Nah Bapak Ibu, besok sebentar lagi kan Ramadan. Mau ngaji Ramadan apa enggak? Ngaji. Gila ngaji Ramadan pakai nogi. Nggih. Ini kitab ngaji Ramadan bagian ini. Ini ada kitab untuk ngaji Ramadan. Nah, saya kemarin kan habis dari Jakarta, terus ketemu salah satu jamaah ngaji di Jakarta. Tanya, Gus, kalau saya ingin punya pasif income ketika saya mati, bagaimana caranya? Ini hijau, kurang berapa? Loh ya ini, kita mengaji Ramadan. Ini saya kasihkan sekarang. Ada yang saya kasih lebih awal, ya, jenengan terus kaget, kok aku gak dikei ya Mbak Gus Win. Ini ya saya kasih lebih awal. Jadi ini ada jamaah yang menginginkan waladun solihun yad'ulah, pingin mendapatkan pahala jariah dari setiap hurufnya ketika dia ngaji. Makanya terus dia mencetak ini, saya dikasih uang untuk dibagikan ke jamaah dengan tujuan ya ini untuk sedekah atau amal jariah ya. Nggih. Pun sedaya angsal nggih. Nggih. Ya, Ramadan nanti aja lah, yang doa wali kutub Allah ini. Ya, doa wali kutub. Kan banyak yang tanya, Gus saya kok nggak dikasih catatan doa yang biasa Gus baca kalau ngaji ya. Loh kalau ngaji kan ikut di channel YouTube, di channel WhatsApp kan sudah saya upload, yaitu ditulis sendiri. Saya gue
TKA-nya lulus ya ditulis sendiri wis saya masukkan di channel WA. Ya, ini ada doa yang dibaca oleh para wali Allah, nggih. Lah, sebelum doa ini kita baca, doa ini juga ada sejarahnya panjang, ya, sejarahnya panjang. Doa ini diawali Allahumma sholli, ini yang satu lembar ini. Nah, yang di sini penjelasan doanya, nggak usah ditulis, ini penjelasan doa. Bahasa pesantrennya ini syarahnya, saya tulis syarah. Bahasa anunya siapa? Kurang toh ini. Ini Mas Yunus. Yang mana? Yang satu lembar. Oh, iki gak adil iki. Loh, semuanya. Wah, ngopine kurang kental iki. Kakean sate leyang ya. Ya enggak apa-apa memang. Ya, podo, memang podo. Serupa tapi tidak sama. Terima saja dulu. Sudah semua belakang. Lagi kurang berapa? Habis. Tadi yang kayak nggak ikut ngaji-ngaji itu dapat tahu, kembalikan. Bukan jamaah gitu kok. Yang nggak jamaah kembalikan. Kowe iku gak jamaah kok yang njaluk donga, ngaji sik. Makanya kok nggak cukup. Ini sesuai daftar yang ada di WA itu. Mendengarkan boleh gratis. Ya, kalau di Amerika kalau mau kuliah gratis di perguruan tinggi mana gitu kan boleh. Sudah semuanya. Pun monggo ndang cepetan selak bengi. Ya wis nanti aja wong di sana. Sampean sudah punya? Sudah. Pun dalam mriki. Yang silsilah keilmuan sudah di print sendiri kopi, sudah dibaca, sudah. Kalau sudah dibaca jelas kan, nggak perlu saya jelaskan kalau sudah. Oke. Kemudian di yang halaman terakhir 4 itu ada Khatam Sirrul Asror. Yang ini yang difotokopi sendiri, di bawah enggak? Ya, yang difotokopi sendiri itu ada Khatam Sirrul Asror. Ini pesannya Syekh Abdul Qadir. Jika kamu sudah khatam kitab Sirrul Asror karya Sultanul Aulia Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrohu, kalau ada QS itu namanya Qaddasallahu sirrohu, berarti kamu sudah menapaki jalan seorang salik tingkat pertama. Seorang salik ketika akan memulai ibadah, zikir atau wirid dengan memutar tasbih, maka ia mengucapkan kalimat Allahumma inni iktadaitu binabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa bi auliyaika Syekh Abdul Qadiril Jilani. Ya, jadi kita mau beribadah apapun kan kutwah. Masih ingat kata-kata kutwah? Kutwah itu bahasa Jawanya deleng plek. Kalau saya ajari wudhu berarti kan melihat saya langsung ketika wudhu. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku meneladani nabimu, junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan walimu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau mau mengikuti ya jalan spiritualnya Syekh Abdul Qadir, ya semuanya harus mengikuti Syekh Abdul Qadir. Oke.
Ketika Syekh Abdul Qadir berat ngikut Tijani, ketika Tijani berat ngikut Naksabandi, ketika Naksabandi berat ngikut apa yang lain, Sidikiyah, Sidikiyah berat ngikut lagi yang lain, Syadiliyah. Nah nggak bisa, karena apa? Kuncinya berbeda-beda. Kuliah sudah terlanjur masuk teknik sipil ternyata sulit, masuklah ekonomi, waduh ketemu akuntansi sulit lagi, keluar lagi, gak usah kuliah, wis jadi tukang pijet ae di kuliah nemo. Loh kan gitu. Jadi kita kalau menapaki jalan spiritual mengikuti Syekh Abdul Qadir, ya inilah ya jalan spiritualnya. Kenapa Syekh Abdul Qadir menuliskan doa di bawah ini? Karena Syekh Abdul Qadir tahu bahwa murid-muridnya itu ngaji tauhid tapi tidak percaya sama Tuhannya. Ngerti gak ngaji tauhid? Orang itu setiap hari di kampung religi cerita surga neraka luar biasa, sampai jamaahnya itu ngefly seakan-akan bisa tur ke akhirat. Surga itu diiming-iming, tapi ketika bilang kamu mau mati takut. Nah, buat apa ngomong surga, mati aja takut. Padahal kalau cerita surga di sana kan penuh kenikmatan. Kamu sana, duduk di sana. Ya, cerita neraka luar biasa kalau menceritakan ke orang, tapi ya nggak takut dengan korupsi. Itu sampai kemarin di Sumatera itu kan ditunjukkan oleh Allah, itu tangan-tangan yang itu yang nebang-nebang kayaknya tidurnya di apartemen itu di Jakarta itu. Nah itu Allah kan menunjukkan kepada kita, percuma ngomong tentang neraka tapi dia sendiri nggak takut dosa. Ya, jadi kalau kita harus ngikuti Syekh Abdul Qadir, ya ngomong neraka ya takut dosa, ngomong surga mati sekarang juga oke. Saya masih takut mati Gus. Nah terus kemudian ngaji tauhid tapi dia nggak punya keimanan kepada Allah. Bercerita kalau dia punya Tuhan namanya Allah, tapi besok nggak punya beras, pusing nggak? Nah, yaitu percuma ngaji tauhid. Makanya Syekh Abdul Qadir menjelaskan, bicara badan sehat itu berbeda dengan kamu sekolah atau kuliah di fakultas kesehatan. Belajar moral itu berbeda dengan berbicara tentang moral. Berbicara ibadah ya berbeda dengan kalau kamu belajar ibadah. Ini bicara tasawuf berbeda dengan kamu menapaki menjadi seorang sufi. Ya. Jadi banyak orang belajar agama tapi seakan-akan dia ngeklaim dirinya itu paham agama. Makanya ini dipesan oleh Syekh Abdul Qadir. Terus Syekh Abdul Qadir ngerti kegelisahan hatinya murid-muridnya itu. Makanya terus dituliskan doa di bawah ini. Dulu guru saya ngomong begini, Jang, karena tanahnya Sunda ya, Jang, kalau kamu pingin tidur enak, makan enak, kerja nggak terlalu capek kayak mereka itu, ya baca aja ini doa ini setiap pagi, kamu akan hidupmu enak. Waktunya ganti mobil kamu bisa ganti mobil, waktunya rumahmu gini bisa. Terus saya tanya, saya bisi gini guru saya, waktunya ganti istri bisa nggak? Loh iya ini saya bocorin gitu dulu biar ibu-ibu nggak kaget yang suami istri ngaji kan. Nah, karena udah punya doa mustajabah. Ini doa kalau Bapak Ibu baca ini menghilangkan kekhawatiran tentang duniawi. Kan banyak orang kalau ditanya sibuk kemana, sibuk mencari rizki. Bekerja itu katanya sibuk mencari rizki, tapi dia lupa tidak pernah menjumpai yang punya dunia. Nah ini pola pikir, jadi apa konstruksi berpikirnya seorang sufi ya. Ini doanya silahkan diamalkan. Ini kata guru saya begitu, ini ya saya amalkan. Makanya saya pengen mangan enak, dulin enak, ya ini aja saya amalkan dari dulu ya. Ini dibaca kalau Bapak Ibu
setelah mendapatkan ijazah nanti kitab Sirrul Asror, ya. Kan tujuannya kan gitu toh hidup, pengen enak, mangan enak, turu enak. Nah, kemudian ke doanya wali kutub, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, yaitu wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Kenapa para wali-wali Allah itu membaca sholawat ini? Ini kan sudah pernah saya jelaskan, ini adalah segot sholawat yang menjadikan orang di masa Rasulullah masih hidup, ya, orang itu kan datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya minta masuk surga bersamamu, ya, saya minta kepadamu masuk surga bersama golongan pertama yang masuk surga bersamamu, ya. Terus sahabat Abu Bakar kan ada di sebelahnya, ya Rasul, kenapa orang ini nggak pernah duduk di majelis ilmumu, nggak pernah duduk di majelis zikirmu, kok engkau ini mengiyakan kalau orang ini ingin masuk surga, menjadi golongan yang pertama masuk surga bersamamu? Kata Nabi, iya, kalian ini memang, ya, kalau ini ibaratnya Nabi Muhammad, kalian ini memang ngaji bersama saya di majelis, tapi hati kalian tuh jauh dengan diriku. Orang ini walaupun jauh tubuhnya, fisiknya jauh, orang ini sangat dekat hatinya dengan aku. Orang ini tidak akan tidur kalau belum baca sholawat 12.000. Kalau kalian persis pemain catur, walaupun berdekatan mikirnya dewi-dewi, ya. Kalau orang ini persis pemain bola, fokusnya satu titik, ya toh? Lalu buktinya nanti, ya, kan kita punya hajat itu, sing kopi ijo-ijo mangan dhisik melok wong-wong sing ngaji sarengat. Ngono ki cara Kanjeng Nabi ki mlebu surga dhisik ora? Ya ora. Kudune sing pasukan ijo-ijo iku mangan ning koae dan dilayani sing wong sarengat, ya terus barulah nanti kita makan lagi. Ya itu loh, Abu Bakar aja sik keliru, apalagi kita pengen mlebu swarga. Ya swalego itu. Ya buktinya begini, ini contohnya, Bapak Ibu kan ngaji tasawuf, kok gak iso membedakan itu orang-orang yang ngaji syariat sama Guswit? Saya kan ngaji tasawuf, orang sufi itu makannya belakangan, saya sampai tak getak-getak, aku tak kamplengi, kowe wis diwarai ya mone-mone cek goblok ya, tak kamplengi. Tujuannya apa? Biar setan-setan kebodohannya itu tidak melekat lama-lama. Saya marahi semua itu anak-anak itu. Yang namanya gelar karpet ini sudah saya ajari dari dulu, masa kalau gelar maneh gak iso, bingung, ditinju aja kesuwen. Terus yang satu saya tanya, kamu kesini mau apa? Mau ngaji apa mau tidur? Kau tidur pulang. Nah ini kan kita didikan orang sufi, nggak perlu diomongi gitu. Nah, saya kan malu tuh, kopiah ijo, koncone sing syariat muangan, lagi cara Kanjeng Nabi kan jaluk mlebu swarga dhisik gak kira mlebu. Ya, gak nyeneni awakmu kok gak mangan, gak doyan kok mutah. Loh ini kan bukti kan, fakta kalau kita seorang sufi itu mendahulukan yang syariat, ya kan, syariat. Jadi artinya ini dulu kan para sahabat itu setiap hari ngaji sama Kanjeng Nabi begini, mintanya kan duluan. Ternyata banyak yang cemburu sosial, ngajinya bukan karena Allah, karena iming-iming surga. Ini orang nggak akan tidur sebelum membaca sholawat 12.000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya karena baca sholawat kalau tidak ditambah wa ala alihi itu namanya sholawat buntung. Makanya kalau baca sholawat harus ditambahi wa ala alihi wa sahbihi biar nggak buntung. Gus saya baca sholawat 100.000 kan ya buntung, nggak ada wa ala alihi wa. Lah kalau sudah dapat 100.000 ditutup dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Kalau zikir la ilaha illallah, ya zikir la ilaha illallah. Kalau sudah selesai ditutup Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar baru diterima oleh Allah zikir tahlil kita. Kalau nggak ada ditutup dengan Muhammadur Rasulullah, nggak akan diterima, ya. Kemudian itu ada doa Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allah marham ummata Sayyidina Muhammad. Nah, ini penjelasannya panjang di zaman Kanjeng Nabi. Perintahnya Nabi itu untuk saling mengasihi dan menyayangi. Kon ndongakno tok gak gelem. Makanya ada tokoh sufi di generasi pertama namanya Ma'ruf Al-Karhi. Beliau itu menyampaikan begini, barang siapa yang mau berdoa ini 3 kali setiap subuh akan diangkat oleh Allah menjadi wali abdalnya Allah. Karena ajarannya Kanjeng Nabi, ya. Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah umat Muhammad. Allah marham ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad. Supaya saya tidak lupa, di belakang mobil saya orang-orang yang lupa itu saya tulis Allahumma marham ummata Sayyidina Muhammad. Kalau yang nggak pernah ngaji, ikut tulisannya Allahumma marham ummata Muhammad, aneh. Paling tidak kan dia sudah membaca itu Allahumma marham ummata Muhammad. Tulisan kok Jatim Pak 2. Apa? Bukan sufi itu namanya. Itu traveler, ya. Pelancong bahasa Malaysia. Ya, kalau orang ngaji tasawuf paling tidak orang yang membaca itu sudah mendoakan Allah marham ummata Sayyidina Muhammad. Nah, itu dan seterusnya. Ya, ini ceritanya panjang. Allah itu sampai menyampaikan dalam hadis qudsinya, wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas zatku sendiri, dan aku telah menjadikan perbuatan zalim tersebut sebagai perbuatan yang diharamkan di antara kamu sekalian. Oleh karena itu janganlah kamu sekalian saling berbuat zalim. Makanya itu Nabi mengajarkan ar-rahimuna yarhamunar rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ya. Nah, nanti kalau ditanya orang, doamu itu sumbernya dari mana? Kitabnya apa? Enggak ada zaman Nabi bid'ah itu. Kan gitu sekarang. Yang pertama tadi yang Allahumma sholli ala sayyidina fil awalina wal akhirin, kalau pengen ini ada di kitab Al-Qaulul Badi', ya, Al-Qaulul Badi'. Nah, yang doa kedua yang Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, dulu kan kita pernah ngaji Bidayatul Hidayah, itu di kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan, okay. Nah, kemudian kitab Bidayatul Hidayah punya Imam Ghazali itu akhirnya disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Ini sarahnya di sini ditulisnya, dijelaskan panjang lebar, ya, panjang lebarnya. Nanti penjelasannya Bapak Ibu baca di rumah, ya. Ini kitabnya. Saya ini kan ngaji harus bawa kitab. Nah, Allah itu berfirman kepada para malaikat, ya. Jadi orang-orang yang saling menyayangi dengan yang lain di antara umat Nabi Muhammad, ya, orang ini akan dimuliakan. Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah, ya Allah muliakanlah umat Nabi Muhammad ini dengan kebagusan dari kebiasaanmu di dunia dan akhirat, dengan benar-benar kemuliaan bagi orang-orang yang telah engkau menjadikannya termasuk umat Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad ini satu tiket privilege untuk masuk surga. Pokoknya umatnya Nabi Muhammad mesti masuk surga. Yang generasi pertama atau belakangan pokoknya judulnya masuk surga. Nah, kalau pengen VVIP ya ikuti ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya.
Nah, kemudian Nabi mengajarkan kalau sudah berdoa Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad, semua itu terus ada doa yang di halaman berikutnya itu ya Rob, ya Rabba kulla syai'in bi qudratika ala kulli syai'in. Nah, itu ya dibuka lagi, buka lagi itu, nggak ada halamannya ini ya. Nah, itu Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allah marham ummata sayyidina Muhammad, dan seterusnya itu. Nah, kalau pagi berdoa ya Rabba kulla syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wala tas'alni an kulli syai'in wala tuhasibni kulli syai'in wa'atini kulla syai'in. Itu wahai Tuhan, ya, dari setiap sesuatu, demi kekuasaanmu terhadap setiap sesuatu, ya, ampunilah daku pada setiap sesuatu, janganlah engkau menanyai aku tentang setiap sesuatu, janganlah engkau memperhitungkan daku pada setiap sesuatu, dan berilah daku setiap sesuatu. Takut dihisab enggak? Kalau takut dihisab ya baca ini biar enggak dihisab sama Allah, ya. Semua ini yang ngajari adalah Nabi. Kemudian ada doa itu yang dibawanya, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqina walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar, ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan manfaat sesuatu yang Engkau ajarkan pada kami. Ini kan kita belajar tuh, ya, kalau berdoa itu ya Allah manfa'na bima 'allamtana, ajarilah kami sesuatu yang bermanfaat pada kami, ya. Ilmu itu ilmu yang bermanfaat, bukan membahayakan. Berilah kami ilmu yang bermanfaat pada kami, dan tambahilah pada kami ilmu dan keyakinan. Segala puji bagi Allah atas segala hal, dan aku berlindung pada Allah dari keadaan ahli neraka. Nah, daripada Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar, kan nggak lengkap itu, ya. Makanya ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau redaksinya Nabi, ini hadis dari Abu Hurairah. Jadi redaksinya Nabi itu Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman, ya. Karena itu bahasa Arab, kalau orangnya banyak kan Allah manfa'na, jadi Allah manfa'ni menjadi Allahumma manfa'na, ini jadi nana semua, ya. Ini hadisnya gitu. Di mana itu ya? Di kitab Dakwat bab fil afwi wal afiyah. Ini waqala Ibnu Hajar al-Asqalani isnadahu hasan. Kalau pernah ngaji di Bulughul Maram, di Bulughul Maram juga ada. Insya Allah lupa karena wes gak dibuka. Nah, kemudian Nabi mengajarkan supaya kita berlindung dari perilaku ahli neraka. Okay. Allah manfa'ni itu di bawahnya Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman, ya, yanfa'uni wa zidni ilman, ya. Jadi warzuqni ilman yanfa'uni wa zidni ilman. Jadi minta ilmu yang bertambah tapi tambah manfaat. Banyak ilmu nggak tambah manfaat, jadi guru besar, profesor, tambah tanda tangannya terus korupsi, dipanggil kejaksaan, dipanggil KPK, itu lupa dulu waktu sekolah nggak membaca doa ini, waktu ngaji lupa nggak membaca doa ini, ya. Jadi kita minta rizki, tambahnya rizki pun juga membawa manfaat. Terus tambah rizki, tetangganya yang panas, itu perlu muhasabah, kita perlu introspeksi. Kenapa ya? Kok saya tambah kaya, tetangga saya tambah panas hatinya. Saya sampai gregetan tuh, saya ini tambah panas, sampean panas kali aku sugih. Mboten Gus, paling yo nang arep tok mboten Gus. Ya. Jadi apapun ya seperti itu. Kita seorang sufi harus tahu bagaimana berdoa. Doa itu memberikan sesuatu yang meluas, tidak untuk manfaat diri kita, orang lain pun akan menerima barokahnya kita berdoa.
untung aja penduduk satu desa itu ada di tengah-tengah kita. Akhirnya gelondongan kayu itu nggak jadi lewat, yang jadi lewat cuman airnya saja. Itu di Sumatera itu rumahnya itu. Untung kamu di sini karena kamu mau bil barokah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang lain-lain dilewati kayu gelondongan, alhamdulillah karena barokahnya ngekholi Syekh Abdul Qadir, jadi tidak dilewati kayu gelondongan. Nah, kemudian itu kita berdoa Allahumma hdina shiratal mustaqim, ya. Bukan yang dimaksud ini ihdinas shiratal mustaqim di surat Al-Fatihah, ya. Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ya, itu kan ada ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu itu faulaika ma'al ladzina amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu nyambung ya, itu harusnya pisah pawunya itu solihin itu. Jadi itu Allah itu kan berfirman barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya namanya Muhammad, ya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi orang yang diberi nikmat itu siapa? Para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada, solihin. Kalau solihin di tengah-tengah kita ya para alim dan ulama. Wong ada orang cium tangannya alim ulama yang kata Allah itu kan yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Tapi orang liberal apa nyebutnya, kiai dicium tangan muridnya apa? Ya feodal. Feodal itu apa sih kalau kita belajar filsafat makna feodal itu? Tahu nggak makna feodal itu apa? Feodal itu dulu di zaman kerajaan-kerajaan di zaman Yunani, raja-raja itu kan mesti korup bersama keluarganya dan sebagainya, terus suka nyuruh-nyuruh orang. Lah, karena korupsi itulah namanya feodal. Nyuruh orang kerja nggak dibayar namanya feodal. Lah apa kiai terus nggak bayar? Banyakan aja di share di grup ini nggak bayar SPP 5 bulan 6 bulan. Yang feodal wali murid apa kiainya? Ya wali muridnya faktanya. Itu di mana-mana. Nah, kita kan sudah belajar ilmu tasawuf. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allahumma hdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Ya jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Para solihin yang sekarang ini ya para kiai-kiai itu. Kiai itu seperti Mbah Yai Anwar Lirboyo, kalau nggak diberi ke karomah Allah yang luar biasa, nggak mungkin pondoknya sebesar itu. Ya untungnya santrinya itu nggak genti ngecor yang ngomentari itu ya, roan ngecor ke sana. Saya tunggu di Jakarta kok gak sing budal lah arek ngecor ke sana. Nah, kita jangan salah paham, ini dawuhnya Allah, karena beliau itu dekat dengan Allah. Lah kita apakah musyrik kita berwasilah dengan beliau? Kita berwasilah kepada siapapun tidak musyrik, karena kita butuh orang yang dekat, yang dipercaya, ya. Yang dipercaya oleh Allah satu-satunya memang Nabi Muhammad. Tapi kalau Bapak Ibu langsung ke Kanjeng Nabi kan nggak mungkin, bisa. Ya harus cari orang yang kenal, yang plek sama Kanjeng Nabi, yang CS sama Kanjeng Nabi, yaitu orang-orang yang solihin, syuhada, ya. Jadi itu doa itu berdasarkan ayat yang ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca oleh Nabi. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Dan yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Kalau Bapak Ibu bersedekah, cukuplah Allah yang jadi saksi apa orang lain? Wah tenane serah percaya. Di Quran itu wakafa billahi syahida, cukuplah bagi kami Allah yang menjadi saksi. Kalau sering sedekah kira-kira pingin enggak kalau selain Allah menjadi saksinya? Alah paling
sing gatel tangane terus upload, alhamdulillah bisa Jumat berkah. Begitu kok ngomongnya wa kafa billahi syahida. Ya kan? Contohnya, kalau kita sedekah-sedekah nolong orang, lama-lama Allah menjadikan orang yang kita tolong berseberangan dengan kita, marah nggak? Orang udah ditolong dari dulu, nggak tahu diri, nggak tahu untung lah. Nah, dulu katanya karena Allah, kok orangnya begitu terus ngomong begitu. Waktu ditanya ikhlas nggak nolong, ikhlas Gus. Ketika diuji sama Allah kan jadi nggak ikhlas. Akhirnya kan siapapun dijadikan saksi selain Allah. Makanya lama-lama kita ini bangkrut di akhirat karena saksi itu tidak hanya Allah. Medsos jadi saksi, konten YouTube jadi saksi, channel WhatsApp jadi saksi. Nggak ada Allahnya itu. Jujur aja kalau kita hitung dengan akuntan publik nggak ada untungnya, minus pasti. Ya, makanya karena tahu minus, Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ya minan nabiyina wasiddiqin. Ya biar nggak minus lah, biar nggak di blacklist. Ya. Kemudian ada doa ya Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja. Nah, pernah tahu kan kisahnya Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Terus Nabi Yusuf ketemu siapa di sumur? Ketemu siapa? Ketemu Jin. Yusuf, aku kasih permintaan satu-satu. Ketemu siapa Yusuf? Oh, kalau Yusuf di sini ketemu Faiz Yusuf di sini. Nah, ya, Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur sama saudara-saudaranya. Karena apa? Takut kalah saingan. Jangan khawatir, jangan heran kalau satu keluarga anaknya banyak, orang tua itu ya, terus salah satu yang menonjol pasti saudara-saudara yang lain kalah saingan. Itu sudah dicontohkan Allah oleh Allah dengan peristiwanya Nabi Yusuf. Yusuf kok ganteng, kok ngene. Makanya bapaknya itu bertafaul kepada Nabi Yusuf, anaknya dinamakan Yusuf. Ya, ben koyok Nabi Yusuf. Nah, terus dimasukkan ke sumur, katanya mau diajak pergi, diajak mancing, diajak inilah, akhirnya dimasukkan ke sumur. Nabi Yusuf diam saja dimasukkan ke sumur. Ya Allah, kok tegonya ya saudara-saudara saya masukkan saya ke sumur. Terus pulang, ditanya bapaknya mana Yusuf kok nggak pulang? Kata saudara-saudaranya Yusuf dimakan serigala, dimakan macan. Jadi orang bohong itu sejak dulu sudah ada. Kalau sekarang dari bohong ya nggak usah kaget karena sudah dicontohkan oleh Allah. Ya. Nah, kemudian di sore hari Jibril datang. Yusuf, kamu siapa yang masukkan ke dalam sumur? Jawabnya Nabi Yusuf apa? Jawabnya Nabi Yusuf gimana? Ditanya Jibril, Yusuf, kamu siapa yang masukkan ke sumur ini? Saya kasih 50.000 bisa jawab. Bisa jawab berapa? Bisa jawab malah 100.000 ke denda loh. Jawabnya Yusuf begini, yang masukkan ke sini adalah kamu. Jibril kaget, loh kok iso? Iya, yang masukkan sini kan kamu, masa kamu lupa? Jibril diam aja, terus akhirnya Jibril menyampaikan hal ini kepada Allah. Ya Allah, saya ini dibilang memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Nabi Yusuf itu smart, nggak lemot. Kalau aku ngomong yang masukkan Benyamin Netanyahu, nggak mungkin dibawa naik. Nabi Yusuf itu smart, yang ngomong yang masukkan kan kamu. Karena malaikat itu takut dosa kembali kepada Allah. Bril gitu aja kok repot, ya. Terus Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, sudah kalau gitu
dia suruh baca doa Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin. Allahumma ya Allah, wahai yang maha menyaksikan dan tidak ada absennya sama sekali. Itu. Wa ya qariban ghaira ba'idin, wahai yang dekat dan tidak jauh. Ya, wa ya ghaliban ghaira maghlubin, wahai yang menang dan tidak pernah kalah. Ij'ali min amri farjan wa makhrajan warzuqni min haitsu la akhtasib. Nah, ini doanya Nabi Yusuf karena terperosok ke dalam jurang. Ya mungkin jurang jabatan, jurang-jurang yang lain ya. Ini kan filosofis ini Allah ini. Makanya wali-walinya Allah membaca ini, Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'id. Setelah dimasukkan ke sumur malah jadi raja. Ini Jibril ini. Ya, jadi nanti kalau terjerumus ke situ, terjerumus dalam suatu, siapa yang bikin kamu bangkrut? Allah yang bikin bangkrut. Nah, kalau ada malaikat tanya, siapa yang bikin bangkrut kamu? Allah. Terus Allah nggak terima, wah aku dinyek itu sama jamaahnya Widodo nggak sekti, kamu saya sabdo jadi, kamu saya kutuk jadi kaya gitu loh. Ya, kemudian ya sorry khal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin ya mufarrija karbil makrubin. Ini kemudian berdoa, ya penolong kaum yang minta tolong, ya pahlawan kaum yang minta pertolongan, ya pembebas kesedihan kaum yang sedih, sungguh kau menyaksikan tempat dan keadaan hamba, tak sedikit pun urusan hamba yang samar atasmu. Yang biasa WA saya, Gus, Mas, aku sedih Mas, ganti duit Mas. Baca ini Nabi Yusuf, ya Nabi Yusuf sedih karena ditinggal oleh saudara-saudaranya. Berdoa ini malah dikasih kedudukan dunia yang luar biasa ya. Nah kemudian penjelasan doa ini kalau Bapak Ibu nanti istiqomah mengamalkan, insya Allah dijadikan wali abdalnya Allah. Tuh, saya kasih tahu gitu, percaya nggak? Tenan. Disuruh ngamalkan, Gus, saya sudah ngamalkan 6 bulan kok gak jadi wali-wali Gus. Saya itu sudah hafal kok, jamaah yang banyak dengan yang sedikit sudah hafal. Makanya saya jelaskan pada Bapak Ibu, ngaji tasawuf itu, ini kan ada yang di grup ya kan ada 56 itu beban saya sama dengan 5.600 orang. Kalau ingin ngaji banyak orang, besok Februari ke sini saya ngaji bersama 4.000 orang. Akan kembali seperti sebelum pandemi ngaji. Kalau saya ngaji syariat, yang datang nanti banyak. Tapi kalau ngaji cuman tasawuf, yang datang sedikit. Karena yang bukakan pintu tasawuf hanya Allah. Kalau syariat semua mendukung. Karena apa? Saksi-saksi ngaji itu tidak hanya Allah, selain Allah banyak. Saksi iklan, saksi donatur, saksi-saksi yang lain ya. Nah jadi wali yang selama ini kita bicara wali ya, pertama itu wali kutub ya, wali kutub termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Kutub, tahu kutub? Punjer, bahasa Jawanya punjer, puser itu titik tengah itu namanya kutub ya. Sentralnya para wali sampai ini diangkat jadi Sultanul Aulia, jadi kutub-kutub kumpul yang raja dari para wali kutub itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Kemudian ada wali A'immah ya. Itu wali yang berada satu tingkat di bawah wali kutub, namanya A'immah ya, A'immah. Kemudian ada wali lagi di bawahnya, wali autad ya, autad. Jadi itu wali yang berada di 4 penjuru mata angin yang bertugas menjaga wilayah masing-masing. Kalau ada angin kencang, kemarin di perumahan saya di Kediri kota itu semua atap naik. Atapnya Pak RW nggak naik sendiri karena saya sudah kenal sama wali autad yang menjaga 4 penjuru mata angin.
Ini jenengan kok nggak mau Pak, nggen kula maut sedaya. Ya, untung yang ngaji sama saya kan nggak jadi maut, yang rumahnya Kediri itu. Karena tahu nanti kalau sampai rumahnya Pak Widodo gentengnya ikut angin, berarti percuma kan saya berteman sama wali autat. Percuma aku berteman sama kamu wali autat, nggak bisa ngurusi masalahku. Kan gitu. Punya teman jenderal nggak bisa ngurusi masalah ketilang polisi gitu kan, ya memalukan kan. Kalau ya sama dengan begitu, ya nggak apa-apa. Nah ini wali autat. Kemudian yang keempat wali abdal. Ini diberi kekuasaan Allah untuk menunjuk ya pengganti jika wafat. Tugas wali abdal adalah menjaga ketujuh iklim yang ada di alam semesta. Jika iklim ada 7, maka jumlah wali abdal di muka bumi ada 7 dalam satu masa. Indonesia ada berapa iklim? Ya cuman 2 kan, Ketiga sama Rendeng. Ya sudah itu 2. Nanti kalau dijadikan wali abdal, nanti akan ketemu yang wali abdal. Nanti ketemu orang. Kemudian itu ada wali nukoba, ya, ada wali nujaba, wali khawariyun, wali rojabiyun, wali khotamiyun, ya. Di mana yang menjelaskan ini, yang tahu kedudukan para wali ternyata itu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Beliau menulis kitab namanya Al-Futuhatul Makiyah. Beliau di pertama menulis katanya, aku menulis kitab ini didikte langsung sama Allah. Nah ini kitabnya, itu berjilid-jilid di situ. Ini baca. Kalau pengen tahu wali-wali dibaca lah. Pengen berjumpa dengan wali-wali ini ya bisa kita berjumpa dengan para walinya Allah. Terkadang wali-wali Allah itu sudah menjumpai kita, tapi kita yang tidak tahu kalau itu adalah wali Allah. Karena belum kelasnya wali. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan tahu, oh itu wali, oh itu bukan wali. Wali itu cirinya nggak ada yang pelit. Pokoknya nggak ada yang pelit. Ciri pertamanya tidak ada yang pelit. Kalau didatangi proposal dimintai 17 Agustus kok nggak mau nyumbang, terus orang lain mengatakan dia wali, berarti batal demi hukum. Wali itu nggak ada yang pelit, mesti loman. Karena apa? Dia tahu bahwa uang itu bukan uang dirinya tapi uangnya Allah. Apa yang dia sumbangkan bukan hartanya tapi harta Allah. Oke. Jadi sebelum saya ijazahkan sholat itu doa-doa dulu dipahami, ya. Doa-doa dulu dipahami. Kalau pengen mangan enak, sholatnya enak, ya, nggak ngelayar ke sana kemari. Kalau sholat Allahu Akbar mikirnya tetap Allah, ya dibaca Allahumma khul hadil uqta wa azil hadil usra wa laqini husnal maisur wa qini su'al maktur dan ila akhir, ya. Jadi itu doanya wali kutub. Kenapa ini saya jepret jadi tebel, terus yang satu itu kan 1 lembar. Biasanya kan terus Bapak Ibu tuh kalau ketebelan kan nggak bisa dibawa kemana-mana, makanya saya double. Yang satu tuh 1 lembar bisa dilempit-lempit, dimasukkan ke saku, dipakai bawa kemana-mana, terus bisa zikir di mana-mana. Jangan khawatir, saya sudah bisa memahami Bapak Ibu semua. Yeah. Siap menjadi seorang sufi. Contohnya begini, saya tadi ada acara, istri saya bilang begini sama tukang masak, ini napa cukup Gus? Memang gak cukup ya? Itu dipikir dagingnya itu paling jadi cuma 1.500. Oh tenang aja, aku duwe wali tukang nyate. Engko iso dadi 3.000 4.000. Nah, saya bilang gini, nggak usah khawatir, insya Allah bisa jadi 3.000 loh. Ten pundi Gus, saged nyate ngeten daging cuman segini kok bisa jadi 3.000? Ya ada.
Tapi saya yang menyuruh insya Allah bisa jadi 3.000. Loh ya ada ilmunya toh, nyate itu ada ilmunya. Nanti kalau pengen nyate 1.000 tusuk bisa jadi 3.000 ya hubungi saya, baru saya antar ke orangnya. Oke, kan ketemu wali tukang nyate. Si Abdul Qadir Jailani dulu sebelum ketahuan kalau beliau wali jualan apa? Jual daging nyate di pasar. Yang saya suruh nyate ya Mbah Wali ya. Wali ini anaknya gue. Loh iya, saya Abdul Qadir sebelum ketahuan bahwa beliau itu walinya Allah, dia setiap hari jual daging. Habis jual daging kalau sepi dia nggak ngersulong, nggak zikir Allah, 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 Allah. Dia kalau dagangannya sepi malah bersyukur Allah, Allah. Kalau dagangannya ramai nggak bersyukur karena apa? Sibuk melayani pelanggan, tidak sibuk zikir kepada Allah. Pilih mana? Pilih sibuk melayani Allah apa sibuk melayani pelanggan? Si Abdul Qadir itu penjual daging, ya, daging sapi, daging onta dan sebagainya, ya, termasuk jual es. Orang-orang itu cuman begini, ini pasar terbakar kok tokonya Abdul Qadir nggak terbakar, ada gempa kok ini sendiri nggak. Orang-orang mulai curiga, kok dia itu kalau setiap mensedekahkan hartanya itu kok banyak sekali. Sampai beliau itu pergi ke Mesir mencari makamnya Imam Syafi'i, karena makamnya Imam Syafi'i itu dipakai comberan sama orang Mesir. Si Abdul Qadir Jailani dapat ilham kalau makamnya Imam Syafi'i itu comberan. Akhirnya pergi ke sana, tanah yang di sekitar makamnya Imam Syafi'i 5 hektar itu dibeli sama Syekh Abdul Qadir, terus dibangunlah makamnya itu. Nah itu Syekh Abdul Qadir. Yang jenengan duline nang makame Gus Dur, gak nang makame Imam Syafi'i. Padahal itu orang yang ilmunya diikuti mayoritas orang Islam di dunia, yang di sebelahnya malah nggak tahu itu kalau Imam Syafi'i ada comberan, got-got itu dari rumah-rumah, kemudian jemur baju, celana dalam di atas makamnya Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir tahu, langsung pergi ke Mesir, langsung dibebaskan tanahnya, dijual, dibeli semua, langsung dibangun. Sekarang makamnya dibangun oleh Syekh Abdul Qadir, ngecat gak gelem wong Mesir. Coba kalau Syekh Abdul Qadir, saya bilang gini, Syekh dulu kalau wafat di Indonesia pasti dimuliakan, makamnya kan dikasih ronce-ronce bunga, terus dikasih kain, diganti setiap malam Jumat Legi, Jumat Kliwon. Ya dasar orang Mesir. Ya. Jadi ini amalan-amalan Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau ngikuti Syekh Abdul Qadir cukup zikir la ilaha illallah yang ada di kitab Sirul Asrar. Terus berdoa, itu doanya wali kutub. Kalau jadi imam di masjid ya nanti ngikuti masjidnya. Ya masjidnya. Allahumma antas salam wa minka salam wa khayna rabbana bisalam tabarakta rabbana fata'ala ya dzal jalali wal ikram. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah 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 subhanallah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum baca ini ya nggak tahu. Saya didatangin orang, Pak, saya baca ini gak mungkin saya ngamalkan itu, saya kerja. Ya jelas no, kalau ngamalkan ini nggak mungkin kerja. Terus yang satu datang, saya kalau melihat buku kecil ini luar biasa. Ini kalau nggak lagi bermesraan sama Allah nggak mungkin bisa ngamalkan ini. Yang kedua saya bilang, kamu smart. Karena apa? Ya bener, bermesraan kok di alun-alun. Bermesraan itu ya di kamar. Bapak Ibu kalau bermesraan di mana? Orang sekarang bermesraan aja di medsos.
Jadi ini tuntunan ini kalau Bapak Ibu ingin bermesraan dengan Allah, ini kan ketika subuh kok punya waktu luang, saya libur, saya ini ingin beribadah di hari subuh yang sangat mesra dengan Allah, ya amalkan yang amalan ini yang di waktu subuh. Kemudian kok luangnya saya waktu asar, ya amalkanlah ini dengan yang di waktu asar, bukan subuh, duhur, asar, maghrib, terus nuduh saya gini, Gus Fit kok ya bisa yang ngelakoni ini sampai selesai, lu ya bisa, saya semat. Lah ya kan. Jadi ini adalah tuntunan supaya Bapak Ibu bisa beribadah dengan bermesraan dengan Allah. Di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir namanya uns, ya, bermesraan itu. Bermesraan kan nggak mungkin bisa bermesraan di tengah-tengah ruang publik, di alun-alun, di pasar, ya nggak mungkin. Bermesraan itu di ruang pribadi. Bermesraan dengan istri juga harus di ruang pribadi. Makanya kalau ingin bermesraan dengan Allah dengan tuntunan ini, ya harus punya ruang pribadi. Ya sama dengan dulu, kalau anaknya masih kecil bermesraan di sebelahnya kan tidak masalah. Kalau anaknya sudah sekolah SD, TK gitu aja masih bisa bermesraan, kan nggak bisa. Nah makanya ini adalah cara kita nanti bermesraan dengan Allah. Jadi waktunya yang mana yang longgar? Oh longgarnya saya Isya, ya tinggal melihat bukunya ini, kitab ini, cara ibadahnya di waktu Isya yang sangat bermesraan dengan Allah. Paham. Nah kemudian dulu saya bertanya sama guru saya, kalau saya ingin berwasilah langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana? Karena di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu beliau berkata begini, man dzukira manaqibi fa ana khadirun. Barang siapa membaca manakibku, maka aku akan datang. Kemudian saya temukan lagi, barang siapa membaca kitabku, maka aku akan datang. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, saya diberitahu oleh Allah murid-muridku ila yaumil kiamah. Nah semoga kita membaca kitabnya Syekh Abdul Qadir walaupun nggak berjumpa untuk saat ini, ya kita masih bisa mengambil pelajaran dari Syekh Abdul Qadir, ya. Kemudian saya tanya, saya kalau ingin berjumpa Syekh Abdul Qadir gimana? Kalau di kitab ini kan harus membaca surat ini, berjalan ke sana 9 langkah, berjalan ke sini 9 langkah. Gimana caranya? Saya disuruh mendengarkan begini, dengarkan ini, saya kasih tahu. Kalau kamu ingin minta bantuan Syekh Abdul Qadir dengan cepat, kamu kirim Fatihah pada Syekh Abdul Qadir ila Khadruddin Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Ya, baca Fatihah selesai, terus kamu baca begini, Abdi Gusti nyuhunkeun khibar barokah karomahna Syekh Abdul Qadir Jailani, mugi-mugi hadir ke abdi. Itu bahasa Sunda. Bapak Ibu kan kalau bahasa Arab nggak paham, ya bahasa Indonesia saja atau bahasa Jawa. Gusti kula nyuwun barokah Syekh Abdul Qadir Jailani, mugi-mugi dugi dateng kula. Al-Fatihah. Terus kaki dihentakkan ke tanah 3 kali. Saya pernah itu diantar sama adik, dompet ketinggalan, semua ketinggalan, mau pergi ke Jakarta, sudah di bandara. Duh gimana ini, balik gak mungkin, pasti ketinggalan tiket ini. Saya akhirnya ingat itu, saya minta barokah Syekh Abdul Qadir supaya pesawat itu nggak meninggalkan saya. Ternyata pesawatnya delay. Wah, akhirnya bisa ngambil dompet, tas-tas yang ketinggalan. Tas nyampe, alhamdulillah ada pengumuman, Bapak Ibu persiapan 30 menit lagi akan kita naik pesawat. Ya itu barokahnya Syekh Abdul Qadir. Ya kalau terjepit saya gunakan, kalau enggak ya enggak. Karena penting, terus ini dompet ketinggalan, tas ketinggalan, tiketnya ada di situ. Mau kembali 1 jam lebih, ya. Akhirnya terpaksa
wasilah kepada Syekh Abdul Qadir, Syekh saya kesulitan, saya nyuwun barokah bantuan panjenengan supaya pesawat ini tidak meninggalkan saya. Ternyata delay 4 jam. Saya tungguin aja lah delay 4 jam sambil nunggu tas saya kembali. Jadi Bapak Ibu dengarkan sekali lagi, karena kitab Sirul Asror sudah khatam, malam ini saya ijazahkan. Mudah-mudahan Syekh Abdul Qadir Jailani ridho kepada kita semua ya, untuk mengambil manfaat dan barokah kepada beliau ya. Dan nanti insya Allah ya, kata beliau sendiri, kalau kita ngaji kitab Sirul Asror beliau akan datang ya. Saya selalu dikasih tahu, jamaahmu itu yang tidak buka kamera zoom tidur itu dia. Oh itu yang itu di mobil sambil ngerokok sambil ngopi. Saya dikasih tahu. Itu kameranya kan mati tuh, dimatikan. Tapi di kamera itu kelihatan gini. Ini nggak ngerasani jenengan, wong di depannya ngerasani. Ya ngomongin aja lah ya. Oh alah jarine kula tasih anu Gus dalam perjalanan Gus. Lho ngono lho, gejek nuk mobil barang, guyonan awe ngaji. Makanya lah maksud saya begini, karena ngaji tasawuf ini kitabnya Wali Kutub. Bapak Ibu boleh bohongi saya, tapi jangan bohongi si Abdul Qadir Jailani. Wong yang di zoom itu kameranya tertutup itu, saya diperlihatkan begini kok kamera ketok ya. Mujure nang ndi kok ketok. Loh, makanya kalau nggak ngaji wis pateni saja, daripada nanti Syekh Abdul Qadir Jailani ngomongnya kan nggak enak ke saya. Delon muridmu itu belajar tasawuf ambek turu. Yang satu belajar tasawuf ambek ngudek, nyuci dan sebagainya ditaruh di sebelahnya. Aku ya Allah Gusti. Ya jadi bukan apa-apa, karena kita sudah ngaji tasawuf. Saya kalau ngaji kalau ngajar pakai zoom, mahasiswa ya suruh nampakin mulai ini sampai ke bawah. Wong kayaknya di atas gini pakai alma mater jas, nggak taunya di bawah katoan cekak, pakai celana pendek kan? Iya sama dengan gitu. Mahasiswa ya begitu, apalagi itu. Okay. Ya, saya ijazahkan ya, supaya ijazah semua ini bisa Bapak Ibu terima, bisa diamalkan ya. Nanti bulan Ramadan kita ngaji hadis qudsi, sudah terima semua kan ya. Semoga ini menjadi amal jariahnya yang mencetakkan ini untuk kedua orang tuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini saya ijazahkan kitab Sirul Asror kepada Bapak Ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari membawa barokah manfaat di dini wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafadh ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amadan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amadan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqina walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hal ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin syuhada'i sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya surihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaqisin innaka ta'lamu ma kana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.